Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Para dunsana yang Ambo muliakan dimanapun dunsana berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali memudahkan kepada kita untuk melanjutkan acara rutin kita, yaitu kajian pada setiap malam Selasa. Kemudian juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, perkenankan untuk kita syafaat beliau nanti di akhirat. Para dunsana yang Ambo muliakan dimanapun dunsana berada, terutama kita ucapkan selamat lebaran Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum wa salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua amalan saleh yang kita lakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diistiqomahkan di atas kebaikan. Baiklah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya, insyaallah pembahasan kita sekarang adalah hadis Jibril. Hadis yang membahas tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis ini adalah hadis yang cukup panjang dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada urutan pertama dalam kitab beliau, yaitu Sahih Muslim. Dan juga hadis ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah pada urutan kedua. Hadis Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab menceritakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura minhu atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi." Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pernah suatu hari tak kala kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat dari orang tersebut tanda-tanda kalau dia datang dari safar, tempat yang jauh. Akan tetapi tidak pula ada seorang di antara kami mengenalnya. Maka Umar bin Khattab mendeskripsikan seorang laki-laki yang datang ini, dan tidak ada seorang pun yang mengenal dari kalangan para sahabat siapa yang datang. Cuma anehnya, kalau dia datang dari tempat yang jauh, tidak ada seorang pun tidak ada tanda-tanda kalau dia lagi safar. Artinya bajunya putih bersih, rambutnya hitam. Mestinya kalau seorang yang datang dari tempat yang jauh,
pasti rambutnya awut-awutan, acak-acakan. Kemudian bajunya berdebu. Akan tetapi hal ini tidak dilihat dari orang tersebut. Nah, kalau dia dikatakan penduduk Madinah, ya tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi yang mengenal. Kalau seandainya dia penduduk Madinah, pasti ada di antara mereka yang mengenal. Akhirnya hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Akhirnya orang tadi duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi meletakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammadu, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, sebutkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala saja, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu kerjakan sholat, kemudian bayar zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian yang kelima berhaji ketika kamu mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Kemudian orang itu mengatakan, qala sadaqta, benar, jawaban kamu benar, katanya. Maka kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami keheranan, dia yang bertanya, kemudian setelah dijawab oleh Nabi, dia katakan kamu benar. Sudahlah, dari awal kedatangannya memang dirasa agak aneh oleh para sahabat, termasuk Umar sendiri. Kemudian ditambah lagi dengan ketika dia bertanya setelah dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban, kemudian dia mengatakan kamu benar. Fa'ajibna lahu, kami heran, ya, dia yang bertanya kok dia juga yang membenarkan. Kemudian orang ini lanjut bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, katakanlah kepadaku, beritahu kepadaku apa itu iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka orang ini pun kembali mengatakan sadaqta, jawaban kamu benar. Kemudian dia bertanya lagi dengan pertanyaan berikutnya, fa akhbirni anil ihsan, katakanlah kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Atau kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinilah, ketahuilah bahwasanya Allah pasti melihatmu. Kemudian setelah mendapatkan jawaban dari Nabi SAW,
orang ini pun bertanya kembali dengan pertanyaan berikutnya. Fa akhbirni anis sa'ah. Orang ini bertanya, akhbirni anis sa'ah. Beritahu kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya dan orang yang ditanya sama-sama tidak tahu. Jadi perkara hari kiamat kapan terjadinya, Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan terjadinya. Begitu juga Jibril alaihissalam, yang bertanya ini adalah Jibril, juga tidak tahu. Jadi kata Rasulullah SAW, yang ditanya dan orang yang bertanya sama-sama tidak tahu. Maka selanjutnya orang ini pun bertanya lagi dengan pertanyaan yang terakhir. Katanya, qal fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku ciri-cirinya, tanda-tanda akan dekatnya datangnya hari kiamat tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang budak melahirkan majikannya, dan ketika orang-orang yang tidak punya alas kaki, kemudian dia tidak berpakaian, penggembala kambing, kemudian tiba-tiba berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi, berbangga-banggaan dengan bangunan yang tinggi. Kemudian thumman talaqa falabithtu maliyan. Kemudian kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, kemudian orang itu pergi. Ya, setelah bertanya dan mendapatkan jawaban dari Nabi SAW, orang yang tidak dikenal tadi pergi. Maka aku terdiam sejenak, kata Umar. Ya, masih kebingungan, ini siapa gerangan yang datang. Thumma qala li, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ya Umaru atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang datang? Kemudian Umar menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, aku jawab, Allah lah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqal, maka Rasulullah SAW berkata, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang pertama ya dari kitab beliau Sahih Muslim. Para donsana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan hadis Jibril, di mana di dalamnya mengajarkan kepada kita tentang agama kita. Tak kala dia datang bertanya menghadap Rasulullah SAW, bertanya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya tentang Islam, kemudian yang kedua bertanya tentang iman, kemudian yang ketiga pertanyaan tentang ihsan, kemudian yang keempat pertanyaan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan Rasulullah SAW tegaskan bahwasanya yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Kemudian yang terakhir, sebelum beliau pergi, beliau bertanya tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Setelah mendapat jawaban dari Rasulullah SAW, Jibril pergi. Dan di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yang datang tadi adalah Jibril alaihissalam, yang datang kepada para sahabat ketika itu untuk mengajarkan tentang Islam. Para donsana yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan faedah yang sangat besar, dan tidak selayaknya seorang muslim tidak tahu akan hadis ini dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Betapa tidak disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Daqiq Al-Aid, kata beliau, hadis ini mengumpulkan seluruh bagian dari agama. Bahkan agama atau amalan-amalan yang lain itu kembali kepada pondasi yang ada dalam hadis ini. Sebagaimana dalam Al-Quran kita kenal Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dikarenakan ayat-ayat atau surat-surat selain Al-Fatihah itu menjelaskan kandungan apa yang diringkas di dalam Al-Fatihah. Jadi ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain itu menjelaskan apa yang diintisarikan dalam Al-Fatihah. Ini di dalam Al-Quran. Adapun di dalam hadis, maka hadis yang lagi kita baca, yang barusan kita baca, yaitu hadis Jibril, merupakan ummul hadis atau ummus sunnah. Seakan-akan seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis itu menjelaskan tentang hadis ini, menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang iman, menjelaskan tentang ihsan. Baik, kita kembali kepada pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan tentang Islam, di mana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, apa itu Islam, Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 semuanya adalah amalan zahir. Ya, amalan zahir ini amalan lisan kita, amalan anggota badan kita, atau amalan berupa harta seperti syahadat. Syahadat adalah amalan yang dilafazkan oleh lisan kita. Kemudian sholat, amalan yang dikerjakan oleh anggota badan. Kemudian zakat, beramal dengan harta. Kemudian berpuasa, beramal dengan anggota badan. Adapun berhaji, amalan yang melibatkan anggota badan dan harta. Ya, ini ketika ditanya tentang Islam, Rasulullah SAW menjawab dan menyebutkan amalan-amalan yang dikerjakan yang nampak secara zahir. Adapun Islam disebutkan, adapun iman disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan amalan batin, amalan yang terkait dengan amalan hati, amalan batin, seperti mengimani Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada malaikat, sampai terakhir beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi ketika disebutkan tentang Islam, itu maksudnya adalah amalan-amalan yang zahir. Dan ketika disebutkan tentang iman, maksudnya adalah amalan-amalan batin. Ini ketika Islam dan iman disebutkan berbarengan. Jadi ketika disebutkan Islam, disebutkan iman secara bersamaan, maka maknanya Islam ya adalah amalan-amalan yang zahir dan iman adalah amalan batin. Adapun ketika disebutkan secara terpisah, ya, disebutkan secara terpisah, iman saja disebutkan tersendiri, maka di situ mencakup apa? Islam. Atau disebutkan Islam secara tersendiri, itu tercakup di dalamnya iman. Sebagaimana kata fakir dan miskin. Kalau disebutkan fakir dan miskin secara bersamaan, maka memiliki makna yang berbeda.
fakir lebih miskin, ya, lebih berat kebutuhannya daripada miskin. Ya, orang miskin itu misalnya dia punya kebutuhan dalam satu bulan 3 juta misalnya, dia punya gaji cuma di bawah separuh kebutuhan dia, 1.500.000 ke bawah. Ini yang disebut dengan fakir. Adapun miskin, dia kebutuhannya satu bulan misalnya 3 juta, penghasilannya 2 juta. Belum tercukupi kebutuhannya, tapi sudah melewati separuh dari kebutuhannya. Nah, tak kala disebutkan fakir dan miskin secara terpisah, maka masuk ke dalamnya fakir, dan ketika disebutkan fakir secara terpisah, masuk ke dalamnya apa? Miskin. Begitu juga antara iman dan Islam. Ketika disebutkan masing-masing secara tersendiri, maka Islam juga itu iman, dan iman juga itu Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baradun sana dimanapun dan sana beradu. Kemudian kita lihat pertanyaan Jibril yang ketiga. Ketika ditanya oleh Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan kalau tidak bisa, maka ketahuilah bahwasanya Allah pasti melihatmu. Hadis ini menunjukkan kepada kita maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan yang pertama adalah Islam, tingkatan yang kedua adalah ihsan, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Dan ihsan merupakan kedudukan yang tinggi setelah Islam dan iman, di mana ihsan ini adalah kondisi yang paling tinggi seorang dalam menjalankan Islam dan iman. Sebagai contoh, ketika seorang dalam salatnya, dan kita tahu bahwa salat adalah rukun Islam, ya, disebutkan dalam pertanyaan yang pertama tadi. Nah, ketika seorang mengerjakan salat, dia berupaya melakukan amalan tingkatan yang ketiga, yaitu ihsan, yaitu dia menghadirkan betul-betul ketika dia salat, dia seolah-olah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini bahwasanya melihat di sini adalah melihat dengan hati. Sebab melihat dengan mata itu tidak mungkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ya, kalian tidak akan sanggup melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Ya, nanti di akhirat baru seorang muslim, seorang mukmin, salah satu kenikmatan yang paling besar di akhirat adalah diberikan, ya, nikmat untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ditanya ketika beliau berada di Sidratul Muntaha, hal ra'aita rabbak, apa kamu melihat Rabb kamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nuru an ara. Ada cahaya, ya, bagaimana aku bisa melihatnya? Ya, jangankan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat makhluknya, ini matahari misalnya, dengan cahayanya yang seperti itu, kita tidak sanggup melihatnya, apalagi melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hatinya seolah-olah dia sedang bermunajat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kalau tidak, ini tingkatan yang pertama. Ataupun kalau seandainya tidak bisa, dia berupaya mengetahui, meyakini bahwasanya Allah pasti melihatnya ketika dia beribadah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti membaca Al-Quran. Seorang memiliki rasa muraqabah, rasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga timbul rasa khusyuk dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pertanyaan yang keempat, di mana Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Ditegaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang bertanya dan orang yang ditanya tidak tahu, ya, sama-sama tidak tahu. Maka ini perlu menjadi perhatian kita bersama terkait dengan keyakinan hari kiamat. Ini adalah keyakinan final, keyakinan yang pasti bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Jangan percaya dengan omongan ya para dai yang menyeru kepada kesesatan, yang mengatakan bahwasanya hari kiamat tinggal sekian waktu lagi, dengan tanda-tanda yang dicocok-cocokkan, dikira-kira. Kemudian dia katakan waktu kiamat tinggal sekian tahun lagi. Maka ini adalah kebohongan belaka. Tidak boleh bagi kita untuk mempercayai hal tersebut, karena dalam hadis ini Rasulullah SAW jelas-jelas menegaskan kepada kita, jangankan ya makhluk-makhluk yang lain yang kedudukannya di bawah Rasulullah SAW, Jibril sekalipun yang merupakan malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasulullah SAW di antara manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tahu perkara ini. Perkara ini adalah perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Jibril alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib sebatas apa yang diwahyukan oleh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada mereka. Terkhusus dengan hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang tahu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara para dunsana yang Ambo muliakan, kemudian kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, yaitu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan di antara ada dua tanda-tandanya, ya, dan di hadis yang lain disebutkan ada tanda-tanda yang lain, namun pada hadis ini disebutkan ada dua, yaitu yang pertama, seorang budak melahirkan tuannya. Disebutkan oleh para ulama maksud dari seorang budak, ya, wanita melahirkan tuannya, kata mereka bahwasanya ini isyarat akan terjadinya banyak peperangan-peperangan, sehingga para tawanan perang itu dijadikan budak oleh pihak yang menang. Kemudian para majikan tadi menggauli para budaknya, sehingga lahirlah anak dari hubungan mereka tersebut. Dan satu hal yang dimaklumi bahwasanya hukum anak dari majikan itu sama, dia dihukumi majikan juga. Sehingga seorang budak tadi terhadap anaknya menjadi majikannya. Jadi seorang budak melahirkan majikannya. Ini yang disebutkan oleh para ulama dari makna hadis ini. Kemudian tanda-tanda juga adalah orang yang dahulunya miskin, ya, gembala kambing, kemudian tidak berpakaian, tidak punya sandal, tiba-tiba
mereka telah berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Ini kalau kita perhatikan ya, tanda-tanda seperti ini telah kita lihat ya, begitu terjadi perubahan secara cepat. Orang yang dulunya miskin, apalagi di negeri Arab sana, kita lihat sekarang bangunan-bangunan itu sudah tinggi ya. Bangunan tinggi bukanlah suatu hal yang tercela, akan tetapi yang tercela adalah ketika diiringi dengan berbangga-banggaan dengan bangunan yang tertinggi tersebut. Demikianlah hadis Jibril ini, di mana Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan para sahabatnya menanyakan tentang Islam. Kemudian dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah kita bacakan hadisnya tadi. Dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba sebutkan rincian dari masing-masing poin-poin yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, mulai dari syahadat, makna syahadat itu apa, kemudian konsekuensinya apa, kemudian juga tentang salat, kemudian juga tentang puasa dan lain-lainnya, kemudian juga tentang iman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Apa saja yang harus kita imani tentang keimanan kita kepada Allah? Beriman kepada malaikat, apa saja keimanan-keimanan yang harus kita imani kepada malaikat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala Rasulnya sebutkan. Kemudian juga tentang beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini semuanya perlu untuk kita pelajari. Dan hadis-hadis yang lain yang terdapat dalam kitab-kitab hadis itu semuanya menjelaskan akan poin-poin yang telah disebutkan dalam hadis ini. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis Jibril ini adalah ummul hadis atau ummus sunnah. Induknya hadis atau induknya sunnah. Maka oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berupaya pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk menjelaskan satu persatu ya, tentang iman, tentang Islam sesuai dengan rincian yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan mendatang itu bisa kita sebutkan. Baik, mungkin untuk pembahasan terkait hadis Jibril ini kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bacakan kitab Al-Usul Tsalatsa, dan insyaallah di situ terdapat pelajaran-pelajaran yang penting dan perlu untuk kita pelajari, dan bagi yang telah mempelajarinya tidak ada ruginya kita untuk mengulang-ulanginya lagi, mempelajarinya lagi supaya semakin kokoh dalam hati kita dan semakin kuat ya pengetahuan kita, dan semakin kuat pula dan istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin kita sampaikan pentingnya bagi kita untuk istiqomah dalam belajar, dalam menuntut ilmu, supaya kita bisa menjaga keimanan kita, membekali diri kita dengan ilmu agama, karena dengan ilmu agama ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju akhirat,
Allah mudahkan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara belajar inilah ilmu itu bisa kita dapatkan, dan dengan cara belajar dan berilmu pula keimanan dalam hati kita bisa bertambah, dan dengan keimanan itulah yang akan menggiring kita untuk beramal soleh. Dan tentunya amalan soleh inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ya, semoga pertemuan-pertemuan berikutnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita bersama, keistiqomahan dalam belajar menuntut ilmu, dan diberikan kesungguh-sungguhan supaya apa yang kita pelajari menjadi berkah untuk kita bersama, terutama bagi yang menyampaikan. Dan semoga kegiatan-kegiatan seperti ini sama-sama kita rasakan manfaatnya, terutama oleh saya tentunya sebagai yang menyampaikan, kemudian anggota grup warga Teratak 8 atau grup GST 8. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dengan pembahasan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.